Di sini sudah ada soal SBMPTN tahun 2019, ya. Soal yang berbunyi seperti ini. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi bersifat empiris dan rasional. Hal itu disebabkan sosiologi memenuhi unsur-unsur berikut ini. Kecuali, oke. Nah, sekarang langkah pertama kita harus cari dulu, ya, yang termasuk unsur-unsurnya. Unsur-unsur apa? Unsur-unsur sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Oke, kita cari antara A sampai E. A, didasarkan atas penginderaan. Ini termasuk ya, karena penginderaan itu berarti teman-teman gampangnya gini, indera penglihatan. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa sosiologi ini bersifat empiris. Ya, dihasilkan dari apa? Observasi. Observasi kan melihat tuh. Jadi bukan awang-awang ya, beneran ada gitu. Empiris, berdasarkan fakta hasil observasi. Oke, yang B, didasarkan atas penalaran. Nah ini juga termasuk ya, karena menunjukkan sisi tadi, rasionalnya. Masuk akal gitu, logis. Kemudian yang C, tersusun secara sistematis. Nah ini nggak cuma sosiologi aja, tapi semua ilmu pengetahuan ya pasti tersusun secara sistematis. Buktinya apa? Buktinya ada laporan. Ini paling gampang nih. Laporan atau jurnal. Itu pasti dilihat deh. Susunannya tuh tertata. Dari mulai judul dulu, ya kan? Kemudian baru di sini ada latar belakang, kemudian ada seterusnya pembahasan dan lain-lain gitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan itu sifatnya sistematis, ya. Oke, yang D, tidak memerlukan teori. Nah, ini coba kalau teman-teman ingat ada 4 ciri dari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama itu ada empiris. Oke, ini sambil review ya. Yang kedua itu ada teoritis. Oke. Yang ketiga ada istilah namanya kumulatif. Dan yang keempat ada yang namanya non-etis. Empiris jelas tadi, sudah dibahas. Kemudian teoritis, nah ini artinya apa? Hasil penelitian sosial itu, terutama sosiologi ya, itu menjadi teori. Oke, atau kesimpulan gitu. Nah, teoritis. Kemudian kalau kumulatif, ini artinya apa? Teori-teori yang ada itu selalu update. Gitu. Jadi misalkan ada satu teori gitu ya, teori A itu dimunculkan atau ditemukan di tahun 2002 misalnya gitu. Kemudian ternyata teori A ini sudah nggak relevan lagi di tahun 2023, maka akan digantikan oleh teori B atau dilengkapi oleh teori B. Nah, ini artinya sosiologi itu bersifat kumulatif. Teorinya selalu terupdate terus. Oke, kemudian yang keempat, non-etis. Artinya sosiologi itu tidak menilai baik atau buruk. Jadi, sosiologi itu ilmu yang fokusnya adalah mencari tahu kenapa ini bisa terjadi. Bukan untuk menilai apakah ini baik atau apakah ini buruk. Bukan ke sana fokusnya. Oke? Nah, maka yang D ini tentu salah ya. Salah, maksudnya adalah ini tidak termasuk unsur-unsur sosiologis sebagai ilmu pengetahuan. Yang E bersifat non-etis ini betul ya, termasuk. Oke. Nah, dari sini berarti untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Karena kecuali. Kita masuk ke soal yang kedua. Soal ini dari UTBK tahun 2022. Soalnya berbunyi seperti ini. Auguste Comte ya, terkenal dengan pendekatan positivisme. Pemikiran tersebut dipengaruhi oleh Saint-Simon yang menginspirasi Comte tentang cara berpikir ilmiah. Inti dari pendekatan positivisme itu adalah apa? Oke,
Nah, teman-teman ada yang masih ingat terkait dengan ini 3 tahap masyarakat menurut Pak Kom tadi? Atau banyak yang lupa? Oke, kita akan coba review sedikit ya. Yang pertama, ada teologis. Artinya apa? Ini masih sepenuhnya percaya dengan hal-hal yang sifatnya itu kekuatan di luar manusia, ya, atau hal-hal supranatural. Nah, ini teologis. Itu, misal nih, Nyi Roro Kidul. Wah, jadi kalau ada orang tenggelam tuh di pantai selatan, wah ini pasti dibawa sama Nyi Roro Kidul nih, gitu. Nah, ini berarti masih teologis. Oke. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan metafisik. Nah, ini itu adalah masa transisi atau sedikit perubahan dari teologis. Di sini udah mulai mengkaitkan dengan akal atau sudah mulai menggunakan logika, ya. Nah, misalnya, orang-orang yang hilang di pantai selatan itu bukan karena Nyi Roro Kidul, tapi karena di sana itu arusnya besar, ya kan? Atau ombaknya besar gitu. Dan langsung terhubung dengan Samudra Hindia. Samudra yang sangat luas, luar biasa gitu. Ini jadi udah mulai nih dikaitkan sama logika. Nah, yang ketiga nih, nah ini yang berkaitan sama soal, itu namanya positivis atau positivistik gitu ya. Nah, kalau di sini disebut pendekatan positivisme. Nah, artinya apa? Di sini sudah sepenuhnya meyakini bahwa jalan ilmu pengetahuan itu adalah sains. Baik itu ilmu sosial atau ilmu alam, itu jalan ilmu pengetahuannya adalah sains. Jadi berdasarkan penelitian, logis, pakai data-data yang emang empiris gitu ya. Nah, jadi dari sini udah cukup jelas ya. Inti pendekatan positivisme adalah yang A, sains. Oke, logika bukan, statistik juga bukan, spekulatif dan kumulatif juga. Oke, semoga membantu teman-teman. Terima kasih.